Halo kaum intelektual sekalian, wah gila gila gila. Sepertinya video ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Kenapa? Karena video ini bertentangan dengan pola pikir warga Konoha. Jadi guys, di Konoha itu ada satu pejabat yang sangat dibenci oleh warga Konoha. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer on ya. Biasanya orang-orang yang fanatik dalam beragama gitu ya, yang sedikit-sedikit bawa agama. Siapa pejabat yang saya maksud itu? Pejabat yang saya maksud itu adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada Pak Luhut ya. Kemudian, selain itu, ada yang aneh dengan Pak Luhut ini. Apa itu? Pak Luhut adalah satu-satunya pejabat yang tidak pernah dipecat oleh presiden. Nggak pernah. Nggak pernah dipecat oleh atasannya. Nggak pernah. Mulai dari tentara gitu, nggak pernah. Bahkan Pak Luhut ini dulu dianak emaskan oleh Jenderal Murdani. Bahkan ya teman-temannya ada yang iri gitu ya, ada yang sirik gitu ya. Saking ya Pak Luhut ini dianak emaskan. Kenapa Pak Luhut ini dianak emaskan? Jadi Pak Luhut ini salah satu pejabat yang kontroversi ya. Ada yang mengatakan bahwa Pak Luhut ini ya mohon maaf ya suka menjilat gitu ya. Ada yang mengatakan Pak Luhut ini sebenarnya terlalu setia dengan tuannya. Ada yang mengatakan oh karena tidak mau mengkritik tuannya. Ada yang mengatakan oh karena dugaannya ada semacam pundi-pundi gitu ya. Ya karena ada keuntungan dan sebagainya. Ada dugaan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan karena Pak Luhut ini ya diduga ya bagian daripada oligarki gitu ya. Pokoknya macam-macam gitu ya. Ini hanya dugaannya ya. Ini bukan ya, yang sebenarnya. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya lebih banyak yang tidak suka dengan Pak Luhut daripada yang suka. Yang suka itu atasannya dan nggak semuanya tapi disclaimer-nya ada juga orang-orang Kristen yang nggak suka juga gitu. Biasanya ya orang-orang Batak gitu ya, orang-orang Kristen dan sebagainya ya. Biasanya itu yang mendukung Pak Luhut ya. Nah, kenapa Pak Luhut ini kontroversi? Apa alasannya? Kita mulai dari pembahasan yang paling rasional ya. Saya tidak berpihak di video ini ya. Disclaimer on ya. Saya tidak pro terhadap siapapun di sini ya. Saya pro terhadap data gitu ya. Jadi menurut data ya kita lagi-lagi kita bicara data ya. Pak Luhut ini salah satu pejabat yang ya disclaimer ya yang setia dengan bosnya, dengan majikannya. Setia banget. Nggak pernah tuh Pak Luhut itu misalnya nih ya mengkritisi kebijakan bosnya, nggak pernah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah ini didesain atau tidak? Apakah ini sebenarnya unsur kesengajaan atau tidak? Jadi kalau kita perhatikan mulai dari para Pak Gus Dur ya, awal Pak Luhut ini viral itu kan pada saat zaman Pak Gus Dur ya. Ya, Pak Gus Dur mengangkat Pak Luhut ini sebagai menteri. Kemudian setelah itu beberapa tahun vakum dan kembali diangkat oleh Pak Jokowi ya. Sehingga di zaman Pak Jokowi, Pak Luhut ini disebut sebagai menteri segala urusan. Nah, kenapa Pak Luhut ini disebut sebagai menteri segala urusan? Ada yang mengatakan bahwa oh dugaannya karena Pak Luhut ini minta jabatan gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya, seperti keyakinan daripada Pak Pragiwaksono ya. Pernah dia mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan oh karena Pak Luhut ini bisa dipercaya gitu. Jadi saya tidak berpihak di video ini ya disclaimer on ya. Menurut keyakinan saya, Pak Luhut ini tidak pernah dipecat dan disebut sebagai menteri segala urusan karena bisa diandalkan, karena bisa dipercaya. Jadi Pak Luhut ini kan karakternya tentara banget ya. Artinya gini, dia disiplin gitu ya, jujur ya, kemudian nggak neko-neko ya, kalau kerja kerja gitu ya, nggak belok-belok gitu ya. Sehingga bos senang gitu. Bahkan yang mengatakan seperti itu bukan saya, Pak SBY pernah mengatakan seperti itu. Ya, Pak SBY pernah mengatakan Pak Luhut ini ya adalah orang yang bisa dipercaya, kata Pak SBY. Saya sebagai presiden, kata Pak SBY, ya, saya
memberikan arahan kepada bawahan, memberikan perintah itu saya lihat dulu apakah bisa dipercaya atau tidak. Kalau saya percaya maka saya akan memberikan perintah. Jadi Pak Luhut itu salah satu orang yang bisa dipercaya. Ya, tapi gini guys ya, kalau misalnya ada yang mengatakan kontroversi usaha dan lain sebagainya, gini ya, kita harus bicara by data ya. Apakah ada data yang mengatakan bahwa Pak Luhut ini korupsi? Nggak ada kan? Mana coba datanya? Ya, kalau ada datanya saya akan bahas di next video. Dulu pernah ada kasus tuh ya, tapi kan nggak terbukti tuh. Kalau terbukti Pak Luhut sudah diseret ke pengadilan, kan nggak ada tuh. Kalau dugaan-dugaan ya itu kan biasa aja kalau dugaan-dugaan gitu. Saya tidak berpihak pada Pak Luhut di sini ya di Setelah karena saya yakin banyak warga Konoha yang benci dengan Pak Luhut. Ya Pak Luhut ini disalahartikan karena wajahnya serem gitu ya. Sehingga apa? Sehingga Pak Luhut ini mungkin dianggap otoriter padahal enggak. Pak Luhut ini tegas ya. Setia dengan istrinya gitu. Itu nilai plus daripada Pak Luhut ya. Takut dengan istrinya, takut bukan berarti takut banget ya, tapi segan gitu ya, menghormati istrinya gitu ya, setia. Kemudian ya, kalau saya perhatikan ya dari sudut pandang keilmuan, jadi ada sebuah buku yang berjudul 48 Kekuasaan ya. Jadi artinya gini, kalau kita sebagai bawahan, jangan sekali-sekali kita lebih bersinar daripada atasan. Jadi prinsip Pak Luhut seperti itu kalau saya perhatikan. Jangan pernah sekali-sekali kita lebih terlihat bersinar daripada atasan kita. Kalau enggak, kita akan dihabisi. Itu hukum kekuasaan. 48 hukum kekuasaan. Ada bukunya itu ya, nanti harus baca ya. Buku 48 kekuasaan. Ya, itu berdasarkan buku tersebut. Kemudian dalam buku itu juga dijelaskan bahwa kita itu harus setia gitu ya. Kemudian kita harus menjaga yang namanya kejujuran gitu ya. Integritas paling utama. Kalau kita pengen berkuasa itu ya integritas paling utama ya. Harus bersih gitu ya. Kalau kita nggak bersih, kita akan dihajar, dicari kelemahannya gitu ya. 48 hukum kekuasaan ini mengatakan kalau kita punya reputasi buruk itu akan ditekan terus gitu ya, ditekan terus gitu ya. Apakah Pak Luhut itu punya reputasi buruk? Kayaknya enggak deh ya. Ya lagi-lagi kita bicara by data ya, karena banyak tuh yang menuduh Pak Luhut ini oligarki gitu ya, bagian daripada oligarki. Karena apa? Karena salah satu menteri paling kaya itu ya Pak Luhut gitu ya. Kekayaannya kalau nggak salah itu hampir menyentuh 1 triliun ya. Ya sah saja orang berbisnis ya kan. Setelah pensiun dari tentara berbisnis ya boleh-boleh aja nggak jadi masalah. Dia punya jaringan gitu ya. Jadi ternyata setelah pensiun dari tentara, Pak Luhut ini berbisnis dengan Pak Abu Rizal Bakri. Belajar bisnis dari Pak Abu Rizal Bakri ya. Ya, makanya saya mengatakan modal dari pengusaha itu sebenarnya kejujuran, relasi gitu ya. Itu yang paling utama ya. Kemungkinan Pak Luhut ini bisa dipercaya gitu ya, jujur gitu ya. Pengusaha itu kan modalnya kan kejujuran ya, kepercayaan. Pak Jokowi dan Pak Luhut itu kenapa kompak? Apa alasannya? Ya karena mereka itu dulu sama-sama pengusaha gitu. Ya modal dari para pengusaha itulah kejujuran gitu. Ya menurut kalian gimana? Coba di komentar ya. Kenapa Pak Jokowi dan Pak Luhut ini kompak? Ya karena bidang usaha mereka sama gitu ya, bagian perkayuan gitu. Kalau misalnya mengatakan oh mereka itu salah dan sebagainya ya kasih datanya gitu. Di mana letak kesalahannya? Ya kan? Ya, harus ngasih datanya dong ya. Jadi Pak Jokowi dan Pak Luhut itu ya orang yang sangat jujur gitu ya, orang yang bisa dipercaya gitu ya. Ya sejauh ini ya. Kalau misalnya mengatakan Pak Jokowi itu diduga ijazahnya palsu ya buktikan gitu wah palsu, kita ngomong data aja gitu, jangan ngada-ngada gitu ya, jangan ada kebencian gitu, nggak boleh seperti itu ya, jangan terlalu dipolitisasi gitu ya. Kemudian ya selain itu ya Pak Luhut ini adalah orang yang sangat-sangat kalau dalam bekerja itu bicara by data ya, kemudian ngomong sama ChatGPT gitu ya. Ya saya tahu Pak Luhut ini ya menurut informasi A1 dari bawahannya, ternyata Pak Luhut ini ya sering ngomong sama ChatGPT ya. Sehingga apa? Sehingga Pak Luhut ini
Ya, kalau mengambil keputusan itu berdasarkan apa? Berdasarkan eh, sesuatu hal yang tepat gitu ya, bukan berdasarkan perasaan gitu ya. Kemudian ya selain itu Pak Luhut ini kan sering dianggap, oh Pak Luhut ini sebenarnya oh gila jabatan gitu, dia minta jabatan ya biar masuk lagi ke pemerintahan Pak Prabowo sebagai enggak, yang minta dia menjabat itu bukan Pak Luhut gitu ya, tapi Pak Prabowo gitu ya, sehingga dia jadikan DEN ya, Badan Ekonomi Nasional ya, untuk mengurusi yang namanya ekonomi ya, Dewan Ekonomi Nasional ya, DEN ya. Itu sangat luar biasa guys ya. Ya, ya mirip-mirip seperti penasehat lah gitu ya. Nggak jadi menteri taktis tapi mirip-mirip seperti penasehat lah. Pak Prabowo dan Pak Luhut ya sama-sama bisa bekerja sama gitu. Itu sangat luar biasa menurut saya pribadi. Lu kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Ya, ya mungkin muka daripada Pak Luhut ini kan serem ya, karena orang Batak kan memang kayak gitu mukanya. Bukan dibuat-buat, tegas mukanya. Jangan macem-macem gitu. Tapi hatinya lembut kok, nggak orang Batak itu nggak semuanya seperti itu ya. Mereka tegas gitu, nggak mau pelin-pelan gitu, ya nggak mau ada kebohongan gitu. Ya, belak-belakan gitu. Ya kalau A ya A gitu, B gitu, nggak menutup-nutupi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau memutuskan. Kemudian apalagi kelebihan daripada Pak Luhut ini? Kelebihannya itu kalau saya perhatikan Pak Luhut ini rajin olahraga, ya sangat rajin olahraga. Kemudian menjaga kesehatan gitu ya. Kemudian sangat setia dengan istri gitu ya. Jadi ternyata kesetiaan antara istri itu mempengaruhi karir guys, sangat mempengaruhi. Yang paling menentukan itu kan istri. Yang di telepon Pak Prabowo dulu itu kan istri dari Pak Luhut ya, supaya dia menjabat lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Pak Luhut ini minta jabatan, itu salah total ya. Dia nggak minta jabatan, wong diminta sama Pak Prabowo ya kan, dia minta sama presiden. Jadi kalau ada yang mengatakan Pak Luhut ini gila jabatan, enggak. Ya karena dia bisa kerja gitu, Pak Luhut ini bisa kerja, bisa diandelin gitu ya. Nggak banyak neko-neko gitu ya. Yang nggak banyak ini, nggak banyak cincong ya, cepat laksanakan gitu ya, sebaik-baik mungkin ya tugasnya gitu. Makanya disebut dengan menteri segala urusan. Ya, karena bisa diandelin ya. Kalau nonis pisah gitu ya, pisah bikin negara baru, kayaknya Pak Luhut bisa jadi presiden ya. Udah dari dulu ya bisa jadi presiden. Ya karena apa? Karena ya cocok banget ya jadi presiden Pak Luhut. Sangat tegas gitu ya. Tegas bukan berarti brutal ya. Dia tidak pernah ini kok ya anti kritik, nggak pernah dia memenjarakan orang yang mengkritiknya. Nggak pernah, tuh mana datanya. Kita bicara by data ya. Kemudian saya tidak hanya memuja-muji Pak Luhut di sini ya, ada juga kelemahan daripada Pak Luhut. Apa itu? Komunikasi. Jadi komunikasi terlalu belak-belakan gitu ya. Terlalu gitu ya. Orang Batak kan ngomong gitu ya. Gitu ya. Langsung cepat ya, to the point, nggak boleh berbelit-belit. Sementara komunikasi orang Jawa, orang yang di Pulau Jawa itu dengan orang Sumatera itu berbeda. Orang Sumatera itu sama seperti Pak Ahok, ya, kemudian sama seperti Pak Luhut gitu ya. Ngomongnya itu cepet gitu ya, nggak bertele-tele gitu. Kalau orang Jawa itu kan pendekatannya beda ya, ya macam-macam lah, agak lebih halus gitu, lebih soft gitu ya. Jadi mungkin komunikasinya itu agak kurang bagus ya, itu kelemahannya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana
Kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys ya, sekian video ini ya. Saya tidak memuja-muji Pak Luhut di sini, ada kelemahannya juga ya. Saya kaum intelektual, salam rasional.